Om Swastiastu. Salam sehat untuk kita semua. Selamat sore Sobat Bumi dimanapun berada. Saya Nyonya Sariasis Dana Arte, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangli, mengajak Sobat Bumi dan seluruh tim penggerak PKK se-Kabupaten Bangli dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, sampai dengan kadar dasawisma. Mari kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bangli bagaimana cara pembuatan ekoenzim dan apa manfaat daripada ekoenzim, kemudian apa manfaat untuk kita semua dan untuk Ibu Pertiwi yang kita cintai. Ekoenzim adalah hasil fermentasi daripada sisa-sisa buah dan sisa-sisa sayuran. Kemudian manfaat ekoenzim adalah yang pertama bermanfaat bagi lingkungan dan juga bermanfaat bagi masyarakat seperti untuk kesehatan, kecantikan, kemudian bisa untuk dipakai disinfektan dan juga bisa dipakai untuk membantu peningkatan kualitas air dan kesuburan dan tentu lagi banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Kemudian Sobat Bumi yang saya cintai, jadi sebelum kita mempraktekkan bagaimana cara membuat ekoenzim, ada hal-hal yang harus diingat oleh teman-teman Sobat Bumi dan seluruh kader PKK se-Kabupaten Bangli bahwa pada prinsipnya pertama yang dipakai untuk membuat ekoenzim adalah sisa sayuran dan buah setelah kita memasak. Tetapi perlu diingat tidak boleh ada yang busuk. Jadi sisa yang masih bisa dimanfaatkan tetapi tidak busuk, itu kuncinya. Kemudian setiap kita akan membuat ekoenzim, jadi harus ada 5 item jenis sisa sayur dan buah yang harus dipakai. Karena apa? Karena dengan memakai minimal 5 item sisa buah dan sayur, maka hasil yang diharapkan nanti adalah menjadi hasil ekoenzim yang berkualitas, sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk misalnya untuk pupuk, sebagai disinfektan, itu kualitasnya akan terjaga. Nah, seperti ini misalnya. Jadi yang saya akan praktekkan sekarang adalah semua sisa sayur dan sisa buah setelah kita memasak di dapur. Nah, ini mungkin lebih dari 5 jenis yang saya pakai, tetapi minimal 5 yang kita pakai. Kalau ada lebih boleh. Nah, kemudian sebelum kita membuat ekoenzim adalah yang pertama adalah kita harus menyiapkan tempat dan memastikan tempat dalam keadaan bersih. Kemudian memastikan berapa kapasitas tempat yang akan kita pakai, karena dari kapasitas tempat ini kita hanya boleh memakai atau kita menyisakan 1/4 atau 3/4 daripada tempat itu, karena nanti setelah ditutup kemudian disimpan di tempat penyimpanan akan terjadi penguapan sehingga nanti itu bisa berproses secara alami, karena di dalamnya akan ada bakteri yang efektif dan jamur yang akan mengurai fermentasi tersebut. Kemudian setelah itu tempat sudah dalam keadaan bersih dan sudah kita tahu kapasitasnya. Sebelum kita mencampur itu ada perbandingannya. Yang pertama adalah dari tempat itu kita akan memastikan perbandingannya adalah 60% air, kemudian 30% sisa buah dan sayur, kemudian 10% cairan molase. Nah, itu Sobat Bumi. Jadi sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat ekoenzim yang mudah dan nanti akan menghasilkan kualitas yang terbaik. Baiklah Sobat Bumi, jadi kita sekarang akan mencampurkan air yang sudah kita takar dengan cairan molase yang sudah kita juga takar, kemudian sisa buah dan sisa sayur yang sudah kita timbang. Sekarang kita akan campurkan sedikit demi sedikit. Jadi ini ada sisa pepaya, kemudian sisa jeruk, kemudian ada beberapa sisa sayur juga
Kemudian ini yang enzimnya bagus nanti. Ini ada wortel, ada sayur hijau, kemudian ada kentang, ada ketimun. Jadi dipastikan bahwa semua sisa sayuran dan buah itu terendam atau tercampur dengan cairan molase. Ini juga ada sisa melon. Nah, sekarang semua sudah tercampur dengan baik, dengan rata. Kita akan melakukan penutupan atau ditutup rapat sebelum cairan ini kita simpan di tempat penyimpanan. Setelah sisa buah dan sisa sayur yang kita tuangkan ke dalam cairan tadi sudah tercampur semua dan sudah terendam oleh cairan molase, maka kita akan melakukan penutupan. Kemudian perlu diingat bahwa campuran ini harus ditutup dengan sangat baik, dipastikan bahwa tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam wadah ini, karena nanti akan berefek kepada kualitas ekoenzim yang dihasilkan. Nah, setelah ditutup kita akan juga lakukan lakban sehingga memastikan tidak ada sela-sela udara yang bisa masuk ke dalam wadah ini. Jadi kalau sudah seperti ini, yakin jadi ekoenzim kita akan panen 3 bulan ke depan. Nah, cukup segitu. Nah, kemudian sebelum ditaruh di tempat penyimpanan, kita akan memberikan label, tanggal pembuatan, dan nanti tanggal berapa kita akan memanen, sehingga diharapkan ekoenzim ini dipanen paling cepat 3 bulan. Tapi kalau bisa lebih dari 3 bulan, maka kualitas yang dihasilkan tentu akan lebih baik. Jadi demikianlah cara pembuatan simple ekoenzim yang sangat mudah, yang bisa dikerjakan atau dipraktekkan di rumah masing-masing, sehingga kita bersama mempunyai misi dan visi yang sama, bagaimana kita memuliakan bumi dan Ibu Pertiwi yang sangat kita cintai. Sebelum saya akhiri, saya minta maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, baik dari kata-kata saya maupun gestur tubuh saya. Tentu semua saya tidak sengaja. Dan sahabat bumi dan seluruh kader PKK se-Kabupaten Bangli, ayo mulai dari hari ini kita mencoba membuat ekoenzim yang sangat mudah di rumah kita masing-masing. Ekoenzim, cairan ajaib sejuta manfaat. Salam ekoenzim. Om Santi 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 Om. Salam sehat selalu.